Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Iwa Pakumwati dari jurusan Pendidikan Luar Sekolah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai dasar pergerakan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia. Latar belakang, idealnya seorang mahasiswa lebih aktivis, dikenal karena sifat kritisnya dan keberaniannya dalam beberapa bidang tertentu, tak terkecuali menalar. Sehingga dari golongan pemuda ini sering dinisbatkan beberapa istilah, antara lain agent of change, agent of control, agent of social, dan hal-hal yang ramai dijumpai dalam bayangan setiap orang saat mengenal kata mahasiswa atau saat mendengar kata mahasiswa. Barangkali dari premis tersebut akan menjadi biasa jika seorang aktivis, terutama kader PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, berupaya masuk dalam jejaring makna suatu teks atau pemikiran, konteks maupun kejadian, dalam hal-hal yang lumrah ataupun jarang ditemukan. Di organisasi mahasiswa yang berdiri pada tahun 1960-an, ini terdapat konsep canggih yang dijadikan landasan pergerakannya, yang lebih akrab dikenal dengan istilah NDP, atau nilai dasar pergerakan. Konsep ini memiliki 4, antara lain, yang pertama, tauhid, yang kedua, hablum minallah, yang kedua hablum minanas, dan yang ketiga hablum minal alam. Kecanggihan NDP ini bisa diketahui karena memiliki nilai universal, radikal, komprehensif, dan bahkan visioner. Keempat poinnya menunjukkan spirit, hubungan vertikal, dan sekaligus horizontal, sehingga bisa diaktualisasikan dalam tiap tikungan masa dan perputaran waktu. Melihat keistimewaan NDP ini, kami sebagai tim kaderisasi PMII Rayon Pendidikan berupaya mengkolaborasikannya, mencari tafsir dari poin ontologis, dan berupaya menemukan epistemologi terbaik yang bisa dihasilkan. Walaupun demikian, keterbatasan pengetahuan dan pengalaman akan mengingat kami agar kembali pada semangat pertama, yaitu membaca kembali dan kembali membaca nilai dasar pergerakan. Dengan demikian, NDP tidak sekedar menjadi kitab suci yang haram disentuh atau bentuk sakral yang sekedar diyakini dan diimani semata. Lebih dari itu, sebenarnya NDP bisa berbaur, disentuh, dan ditafsirkan, masuk dan merasuk melalui tindakan dalam keseharian tiap kadernya. Setidaknya, begitulah asal muasal suatu konsep untuk dipahami, dipahamkan, dan diaplikasikan. Selanjutnya ada belajar membaca. Merujuk pada nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, tentu keislaman dan keindonesiaan menjadi spirit yang tidak mungkin diselingkuhi. Oleh sebab itu, kami mencari pendasaran epistemologi ini pada kitab suci Al-Quran dengan menggunakan teknik tahlil, analitis, dan mudu'i atau tematik, walaupun masing-masing dengan pembacaan yang maha sederhana. Karena itu, pengertian tekstual, pencarian sumber kata, morfologi bentuk kata, makna dasar, dan komparasi dari ayat-ayat suci dijadikan ekspresi yang kerap dijumpai dari model pembacaan yang kami tawarkan ini. Lebih-lebih karena seluruh poin dari NDP menggunakan terminologi bahasa Arab. Analisa yang dilakukan juga diupayakan sejalur dan seirama dengannya. Selanjutnya ada hasil bacaan. Selain yang telah disinggung sebelumnya, letak keunikan NDP adalah pada kesesuaiannya dengan fitrah manusia. Dalam bahasa yang paling sederhana, NDP sangatlah manusiawi, dalam artian menunjukkan sisi-sisi yang dibutuhkan oleh manusia, mulai dari kesadaran pribadi yang maha absolut, hubungan vertikal, hubungan horizontal dalam hubungan antar manusia, hingga spirit harmoni dengan semesta raya. Semua itu tak lain adalah oksigen kemanusiaan yang tak henti-hentinya dibutuhkan oleh jiwa manusiawi kita demi menghidupi spirit ruhani, jasmani, sosial, dan semesta raya, yang menjadi prasyarat utama menemukan pribadi ulul albab, seperti termaktub dalam tujuan PMII. Ayo, tahu nggak apa itu tujuan PMII? Ya, lanjut. Jika konklusi di atas benar, konsekuensinya adalah pengurangan terhadap nilai NDP, berbanding lurus dengan reduksi kemanusiaan, menciderainya untuk kemudian meninggalkan kemanusiaan dalam bentuk yang entah. Sebab itu, menjaga dan mengamalkannya berarti proses mengutuhkan kemanusiaan kita. Begitulah letak urgensi NDP, baik untuk kehidupan personal, sosial, dan bahkan global. Adapun beberapa temuan yang bisa dikutip mengenai poin-poin NDP. Yang pertama ada tauhid.
yang kedua ada hablum minallah, yang ketiga ada hablum minanas, dan yang terakhir ada hablum minalam. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama ada tauhid. Tauhid adalah syarat utama untuk merealisasikan trihabl tadi. Ada minallah, minanas, dan minalam. Sebab tauhid adalah hakikat, realitas, kenyataan. Sedangkan poin lain merupakan tahakkuk atau realisasi, menyatakan. Tauhid adalah visi, sedangkan yang lain merupakan misi. Nah, sampai kebalik. Tauhid adalah visi dan yang lain merupakan misi. Tauhid merupakan tujuan utama, yang lain ialah upaya dan bentuk untuk mewujudkannya. Analogi tentang hakikat tahakkuk semisal seorang yang menyatakan bahwa dirinya mencintai ilmu dalam kebijaksanaan. Hal itu harus dinyatakan dalam tindakan, belajar, dan berbuat baik. Cinta terhadap pengetahuan adalah hakikat, sedangkan tindakan belajar dan berbuat baik merupakan tahakkuk. Tentang tauhid, surah yang bisa dikutip di sini adalah pada Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai dengan 2 yang memiliki arti, katakanlah wahai Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Quran surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai 2. Ayat pertama menunjukkan hakikat al-tauhid, esensi keesaan, bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ayat yang kedua merupakan tahakkuk al-tauhid atau realisasi keesaan. Nah, yaitu merasa segala sesuatu bergantung padanya. Walaupun sangat beraroma teologis, ayat di atas juga memiliki semangat pergerakan dengan ciri utama al-huriyah, kemerdekaan. Logika sederhana yang bisa kita bangun adalah saat mengimani keesaan Tuhan. Maka segala sesuatu selain Dia dan makhluknya, seluruh makhluk bertugas tunduk dan patuh terhadapnya. Oleh sebab itu, perbudakan di antara sesama makhluk merupakan kezoliman yang harus dilenyapkan. Perlawanan terhadap ketidakadilan harus dikobarkan. Membantu sesama, menolong yang dianiaya, menyelamatkan orang-orang yang lemah, dan kebaikan sosial lainnya merupakan bentuk lain dan spirit tauhid dalam ayat di atas. Namun demikian, hal yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah bahwa upaya membantu, menolong, dan menyelamatkan orang yang teraniaya tak mungkin diwujudkan tanpa kemerdekaan al-huriyah dari egoisme pribadi. Kebebasan dari tali kekang kelompok yang keliru dan cengkaman rasa takut dari berbagai jenis makhluk Tuhan lainnya. Hal ini hanya terwujud jika spirit tauhid benar-benar dihayati, mengalir dalam tiap denyut nadi, dan dihembuskan dalam tindakan. Keren. Ciri lain yang dapat dijumpai adalah al-musawah atau kesetaraan. Oleh sebab itu, semangat untuk menyelesaikan persoalan ketimpangan sosial, perjuangan hak-hak wanita, semangat kebersamaan, dan hal lainnya akan mendapatkan justifikasinya pada ciri yang kedua ini, dengan menyadari, sekali lagi, bahwa hanya Tuhan yang Maha Esa. Hakikat tauhid, kita dapat memahami bahwa bahwa kerja sama adalah hakikat utama manusia. Tuhan begitu sempurna dengan keesaannya, sedangkan manusia menutupi kekurangannya justru dengan bekerja sama, baik dalam ruang lingkup keluarga, pertemanan, masyarakat, organisasi, maupun bangsa dan negara. Bagaimana dengan sikap mandiri? Tentu saja, hal tersebut juga tercakup dalam spirit tauhid ini. Seseorang yang memiliki kemantapan tauhid akan menolak kebergantungannya pada selainnya. Ia akan menjadi pribadi yang bekerja sama dalam kebaikan, namun bisa bertindak tegas untuk segala hubungan prinsip yang mencederai hak ketuhanan, kemanusiaan, dan alam semesta. Itulah makna sikap mandiri sesungguhnya. Yang kedua ada hablum minallah. Manusia memiliki tanggung jawab kepada Tuhan. Hal itu diperintahkan dalam sebuah status yang disebut dalam Al-Quran sebagai abd atau hamba. Itulah ide utama dari konsep hablum minallah ini. Sebagaimana tersebut dalam kitab suci, bahwa tersebut yang paling mulia untuk para nabi, justru saat mereka diakui sebagai hamba, maka hablum minallah yang paling sempurna antara manusia dengan Tuhan adalah saat manusia mendapat status hamba. Firman Allah Ta'ala, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Quran Surat Al-Isra ayat 1. Ayat ini memotret situasi saat Tuhan memuji Nabi Muhammad SAW justru dengan menggunakan kata abd atau hamba. Secara bahasa, kata abd memiliki beberapa variasi makna. Di antaranya ada yang bertolak belakang, sebab kata tersebut menunjukkan rendah atau lembut. Di satu sisi lain ada yang memiliki arti kokoh, keras. Pada sisi lainnya ada kata abd juga berarti hamba sahaya
rendah, lebar, kuat, tangguh. Begitu ungkap Ibnu Faris. Karena sisi fleksibilitas ini bisa dikatakan bahwa menghamba adalah sebuah tindakan patuh dan tunduk pada al-ma'bud yang disembah. Inilah sisi dari keteguhan dalam batin. Namun, mau mengikuti apapun sifat perintah dan larangannya, disinilah letak kerendahan dan kelembutannya pada sisi memprioritaskan yang disembah, itsar al-ma'bud. Tetapi, bentuk kepatuhan itu tidak sekedar menunjukkan dengan pengabdian fisik, namun disertai pengagungan luar biasa. Ta'zim terhadap hablum minallah adalah salah satu bentuk dari upaya merealisasikannya tahakuk tauhid. Karenanya, tanpa spirit tauhid, sebuah penghambaan akan nirmakna, sehingga esensi dari pelayanan sejati seorang hamba. Tanggung jawab kepada Tuhan harus diawali dengan beritikad keyakinan sempurna bahwa Allah adalah Tuhan dan Muhammad SAW sebagai utusannya. Lalu menjalankan ritual-ritual keagamaan sesuai syariat, baik berupa kewajiban personal, fardu ain, ataupun kolektif, fardu kifayah, sebagaimana diatur dan ditata dengan baik dalam ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, An-Nahdiliyah An-Nahdiyah, sedangnya dengan itikad keyakinan dan menjalankan syariat. Seperti inilah cara penghambaan kepada Tuhan agar dapat direalisasikan. Selanjutnya yang ketiga ada hablum minanas. Realisasi atau tahakuk kedua dari spirit tauhid adalah tanggung jawab terhadap sesama manusia, yaitu menjadi penggugah kesolehan atau inspirator bagi sesama makhluk, yang diistilahkan dalam Al-Quran sebagai imam li'annas, inspirator bagi manusia. Dan ingatlah kepada Ibrahim, diuji oleh Tuhannya dengan beberapa kalimat, lalu dia melaksanakannya dengan sempurna. Dialah Allah berfirman, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan juga dari anak cucuku. Allah berfirman, benar, tetapi janjiku tidak akan berlaku bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 124. Kata imam sebenarnya dibentuk dari huruf hamzah dan mim yang berarti sesuatu yang memunculkan yang lain. Sebab itu dari kata ini bisa dibentuk menjadi beberapa variabel lain, semisal atau ibu karena melahirkan anak imam, karena menjadi panutan orang yang di belakangnya, makmum, amam di depan, baik dalam pengertian tempat secara hakiki ataupun majazi, dan umat atau pengikut karena mereka adalah sekelompok orang yang mengikuti imam. Sebab itu kesungguhan hablum minanas tercermin saat manusia bisa menyandang status imam, subjek yang menginisiasi kebaikan, mengajak pada kebenaran, menginspirasi kesolehan, mengayomi sesama, dan makna sejenisnya. Status imam akan menuntut manusia menjadi lebih aktif, kreatif, dan dinamis, sebagaimana hal itu dapat esensial dari manusia. Berbekal perangkat eksternal berupa teks-teks samawi atau wahyu, pengetahuan alam, dan software internal bernama rasio. Idealnya, hal itu menjadi piranti yang cukup untuk menempuh kehidupan. Pada strata sosial yang berbeda, status imam ini tetap relevan dalam berbagai kondisi dan situasi manusia. Mereka yang menjadi pemimpin bisa memberi teladan yang baik, memperhatikan, mengawasi, dan menegakkan keadilan pada tiap masyarakat yang dipimpinnya. Sedangkan manusia yang dipimpin dengan status imam ini bisa menjadi pribadi yang mandiri. Yang selanjutnya atau yang terakhir ada hablum minal alam. Dalam hablum minal alam, manusia dituntut untuk menjadi khalifah atau wakil Tuhan, sebagaimana firman-Nya dalam Quran. Dan ingatlah ketika Tuhan mengatakan kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Secara tekstual, kata khalifah memiliki 3 makna esensial, sesuatu yang menggantikan sesuatu yang sebelumnya. Antonim dari kata kudam, di depan, dan perubahan. Dari pengertian ini lalu muncul variasi kata lain, semisal keterangan tempat khalfah, di belakang, khalf, generasi pengganti yang buruk, dan halaf, generasi yang baik, dan khilaf, perbedaan, dan lainnya. Jika pada kata imam kita dituntut memberi kepada sesama manusia, li'anas, pada kata khalifah ini justru menjadi manusia dipercaya menjadi pengganti Tuhan di bumi. Fi al-ard, kata khalifah ini memang lebih pasif dibanding kata imam, karena ada keharusan untuk menyesuaikan tindakannya dengan apa yang diamanatkan oleh pemberi tugas atau subjek yang digantikan. Jika Tuhan mewariskan bumi,
dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Begitu pula dengan manusia, artinya tidak sekedar merawat, mengatur, dan menikmati alam, namun mempersiapkan untuk diserahkan pada penerusnya dalam kondisi terbaik. Itulah tanggung jawab manusia ketika berhubungan dengan alamnya. Dengan demikian, jika manusia dihubungkan dengan alam, kita terdapat 3 unsur pokok, yaitu manusia sebagai khalifah, objek atau tempat yang dikuasakan kepada manusia yang ditunjuk oleh Al-Quran dengan kata al-ard, dan bentuk hubungan antara kedua unsur tersebut. Sebab itu manusia diharuskan berpedoman pada nilai-nilai profetik atau wahyu agar tidak menyimpang dari titah Tuhan, mendaya gunakan perangkat rasio dan pengetahuan alam supaya bisa merealisasikan tahakuk seperti tauhid dan yang utuh semestanya. Adapun kesimpulan, nafas pergerakan seorang kader PMII idealnya harus seirama dengan nilai-nilai NDP, tauhid, hablum minallah, hablum minanas, dan hablum min alam. Dalam kesimpulan sederhana ini didapati bahwa NDP sangatlah manusia, bahwa NDP merupakan sublimasi ajaran yang senafas dan seirama dengan kemanusiaan. Karena itu, berpedoman pada NDP merupakan bentuk setia terhadap kemanusiaan kita. Pada 4 poin NDP didapati bahwa tauhid merupakan cita-cita utama yang telah dibawa oleh para nabi tanpa sedikit pun perbedaan di dalamnya. Namun demikian, tauhid yang sempurna tercermin saat seorang manusia menjalin hubungan dengan Tuhan yang berstatus hamba, merajut ikatan bersama manusia lain dengan menjadi inspirator kebaikan, imam, memintal harmoni dalam semesta raya dengan menjadi pengganti Tuhan, khalifah yang baik dan bijaksana. Jadi, puncak tertinggi dari hablum minallah adalah saat menjadi hamba. Bentuk terbaik dari kata al-hablum minannas menjadi inspirator kebaikan imam, dan berhubungan paling harmonis dari hablum minal alam adalah menjadi pengganti Tuhan. Begitulah menyelenggarakan spirit tauhid dalam diri, sosial dan semesta agar mendapati kebenaran, kebaikan, dan keindahan pada lembar kehidupan atas aras waktu yang tak pernah lelah menuntut perubahan. Mungkin itu saja bisa saya sampaikan, kurangnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.